Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita mohon perlindungan. Semoga kita selamat dunia akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para siswa, guru dan pecinta sastra, apalagi di kalangan mahasiswa yang lagi belajar tentang susastra. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua membicarakan tentang satu angkatan yang lahir pada tahun 30-an, yaitu Angkatan Pujangga Baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa Balai Pustaka itu didirikan pertama sekali sebagai bentuk kepedulian pemerintahan Belanda untuk memfilter bacaan-bacaan terutama yang berkaitan dengan penghasutan terhadap masyarakat untuk yang merugikan kolonial Belanda dan bacaan-bacaan pornografi. Akhirnya dibentuklah sebuah komisi yang akhirnya kita tahu Komisi Bacaan Rakyat, kemudian berubah lagi pada tahun 1917 menjadi Balai Pustaka. Dan Balai Pustaka itu didukung dengan penerbitan Balai Pustaka. Hingga saat ini warisan Balai Pustaka itu ada. Saudara-saudara sekalian, Balai Pustaka itu ketika menerbitkan buku membuat semacam peraturan yang harus atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh para sastrawan, para penulis. Misalnya, tulisannya tidak mengganggu atau menghasut masyarakat berkaitan dengan penjajahan, tidak bertentangan dengan agama, dan juga tidak bersifat pornografi. Ada 6 ketentuan yang sangat ketat sekali. Kita mungkin tidak dapat catatan tentang buku-buku yang lolos sensor, kalau zaman ini dikatakan lolos sensor, dari sebuah dewan yang didirikan yang dikatakan oleh Balai Pustaka. Tapi yang hebohnya ketika Armin Pane ingin menerbitkan Belenggu. Nah, Belenggu karangan Armin Pane itu tidak lolos di Balai Pustaka. Banyak hal yang menyebabkan Belenggu itu tidak lolos. Salah satu diantaranya ada norma-norma nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya, yaitu berkaitan dengan perselingkuhan. Rangkaian ketidakpuasan itu akhirnya membuat komunitas para penulis yang berpikiran lebih moderat. Kemudian juga ada kalangan dokter, kalangan teknisi yang berkumpul di sebuah majalah, redaksi majalah yang dikatakan majalah itu dinamakan Pujangga Baru. Dan mereka sering berkumpul di sana. Akhirnya disepakati 3 serangkai yang mempelopori, yaitu STA, kemudian Armin Pane dan Sanusi Pane. 3 serangkai ini mendirikanlah sebuah angkatan, dikatakan Angkatan Pujangga Baru. Kenapa? Ya karena Angkatan Pujangga Baru itu diambil dari nama majalah yang terbit pada masa itu. Nama majalah itu Pujangga Baru. Nah, di sanalah para ilmuwan yang mereka menyerap
atau lebih terbuka pandangan mereka terhadap pengaruh dari luar, akhirnya mereka juga menulis di majalah itu. Nah, di sanalah baru terungkap kenapa belenggu itu tidak bisa diterbitkan di Balai Pustaka, yaitu berkaitan dengan isinya. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Admin Pane, persoalan yang dibicarakan pertama sekali karena ada setting yang dipindahkan, yang daripada kelaziman orang ketika Balai Pustaka menggunakan tema-tema regional, persoalan-persoalan regional. Nah, sekarang karena settingnya peristiwa itu diambil yaitu metropolis, kota besar Jakarta, maka tentu Karya Sastra pada waktu itu sudah melepaskan dirinya secara tidak langsung terhadap kontrol budaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita bicara tempat di metropolis, maka di sana tidak ada budaya yang dominan. Meskipun kita tahu Jakarta itu adalah penduduknya Betawi. Tapi mereka ini pendatang. Jakarta, Betawi tidak bisa mempengaruhi budaya Jakarta secara umum. Lain halnya ketika Balai Pustaka yang mengambil tema-tema regional, tentu berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, kehidupan sosial yang diwarnai dengan adat istiadat. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, otomatis sebetulnya pada saat itu terjadi loncatan kreativitas karena setting diambil sudah metropolis, lalu persoalan-persoalan yang dibicarakan itu adalah persoalan-persoalan di kota besar Jakarta. Meskipun demikian, bahwa kalangan pembaca di masyarakat kita membaca karya sastra itu sangat terbatas, juga berkaitan juga dengan para cendekiawan yang masih bercokol atau masih mempunyai wawasan daerah, maka mereka terkaget-kaget dengan tema yang dibawakan oleh Admin Pane di Belenggu. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang dia angkat oleh Admin Pane sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak atau tabu terjadi dalam tradisi masyarakat. Orangnya, peristiwanya ini lepas dari kontrol budaya. Betul-betul sifatnya lebih kehidupan modern pada masa itu. Kenapa? Ya karena yang digambarkan oleh Admin Pane keluarga yang tidak bahagia, tidak harmonis. Tidak harmonis. Yaitu Dr. Soekartono dengan istrinya Suhartini. Bagaimana Suhartini ini dia berselingkuh dengan mantan pacarnya. Sementara Soekartono juga berselingkuh dengan pasiennya. Nah, kalau di dalam tradisi konsep seperti ini sudah jelas endingnya itu berpisah, bercerai. Itu satu. Yang kedua, di dalam tradisi, dalam masyarakat tradisi, yang selalu membuat tingkah itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Tapi laki-laki, perempuan sebagai korban. Nah, di sini sebetulnya
banyak hal yang dikemukakan oleh Armin Pane. Terjadi pergeseran pada balai pustaka, perempuan atau wanita sebagai objek dari sebuah cerita. Ini dilakukan di belenggu itu, perempuan sudah sebagai subjek, tidak sebagai objek. Begitu juga teman selingkuhnya atau pasangan selingkuhnya Sukartono, Dr. Sukartono, Rokayah, seorang pelacur. Yang mengganggu hubungan keluarga orang. Ada pertama yang dijadikan pemikiran bagi orang, yaitu seorang dokter berselingkuh dengan seorang pelacur. Ini jelas seperti melawan mitos. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pelacur itu identik dengan sumber penyakit kelamin. Dan dokter berupaya bagaimana penyakit kelamin itu tidak berpindah. Dan penyakit kelamin itu dikategorikan masyarakat yang jorok, yang nilainya itu rendah. Dan mana mungkin seorang dokter yang mengagungkan namanya kesehatan bisa tergoda. Tapi kan persoalannya adalah persoalan kejiwaan, ketenangan. Nah, mungkin masalah hati nurani bukan masalah hubungan badan. Ini yang digambarkan oleh Armin Pane, bahwa cinta itu tidak mengenal status. Atau dikatakan orang cinta itu buta. Dan anehnya lagi, pemikiran yang jernih muncul dari Rokayah. Ia justru menganjurkan Sukartono itu agar kembali ke istrinya. Dan ini pemikiran juga yang menerobos dari kelaziman orang, mitos orang. Seorang wanita penghibur, seorang pelacur, selalunya dia bagaimana memperoleh, mendapatkan laki-laki. Tidak tahu laki-laki itu berstatus sebagai suami orang. Yang penting bagi dia bisa merebut laki-laki itu, bisa memilikinya. Tapi Rokayah tidak. Dia berpikir jernih. Apa yang disampaikan oleh Armin Pane juga sebuah pembelajaran. Pada orang yang dianggap hina itu, tidak semuanya pemikiran-pemikirannya itu tidak dapat dipakai. Nyatanya Rokayah pemikirannya itu dapat dipakai. Bahwa dia berpikir barangkali kalaulah sekarang Sukartono sanggup meninggalkan istrinya, nah apabila berhubungan dengan dia, berstatus jadi istrinya Sukartono, bukan tidak mungkin satu saat Sukartono itu juga akan meninggalkan dirinya. Nah, ini pandangan yang diberikan oleh Armin Pane. Saudara-saudara sekalian, tetapi persoalan yang disampaikan Armin Pane mengejutkan orang. Apa ia mungkin di dalam masyarakat kita yang masih kental budaya, masih kuat dengan pengaruh daerahnya, itu terjadi. Tetapi Armin Pane mencabut semua tokoh-tokohnya dari tradisi mereka, akar rumput budaya mereka masing-masing. Satu. Kemudian Armin Pane mengatakan kepada masyarakat pada masa itu bahwa sudah terjadi persoalan rumah tangga, kehidupan sosial rumah tangga itu sudah terjadi, dan
itu yang diangkatnya di permukaan bumi. Mungkin saja kasus itu bukanlah kasus halal yang lazim. Bisa jadi itu hanya semacam fiksinya Armin Pane. Tapi bukan pula berarti kita menafikan bahwa pengarang tentu akan menulis apa yang dengar dan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Bisa jadi ini sebuah pengalaman yang diperoleh oleh Armin Pane dan perlu diangkat ke permukaan agar menjadi peringatan pada masyarakat yang mengidolakan pada Angkatan Balik Pustaka tentang budaya, yang mengkritisi budaya. Nah, karya sastra Armin Pane inilah salah satu diantaranya dikatakan karya sastra kontekstual. Karya sastra kontekstual itu karya sastra yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai atau norma-norma moral, tetapi betul-betul bicara tentang kenyataan. Nah, pemikiran seperti ini membuat Pujangga Baru itu menjadi sebuah angkatan yang mulai terbuka. Kenapa saya katakan terbuka? Ya, kemudian ditelusuri lagi oleh karya-karya Sultan Tahdir Ali Sabana atau STA. Nah, STA yang kita tahu bahwa dia berpikiran lebih nyata-nyata terbuka. Dia sudah mengatakan bahwa kita harus berpikir humanis. Pemikiran-pemikiran dari Barat ditampung oleh STA. Salah satu diantaranya adalah masalah emansipasi. Pemikiran ini tidak dapat kita pungkiri. Yang pertama ada di tanah air, ada tokohnya Kartini, dan kemudian dari luar negeri atau dari Barat, orang bicara tentang bagaimana emansipasi wanita. Karena pada waktu itu juga terjadi gerakan yang namanya gerakan kesetaraan gender. Nah, pemikiran itu sebetulnya merasuk ke sastrawan Angkatan Penjaga Baru. STA memberikan gambaran dua beradik, Tuti dan Maria. Dan dua beradik ini, si kakak berpikiran tradisional, tidak setuju dengan emansipasi, dan si adik yang berpikiran lebih moderat, yang setuju dan bahkan dia sangat berpihak pada emansipasi wanita. Nah, dua tokoh ini dibantu oleh satu tokoh, Yusuf. Yusuf seorang mahasiswa kedokteran. Berarti berpikirannya juga berpikiran maju karena dia mahasiswa. Nah, Yusuf yang pada mulanya dia berhubungan atau mencintai si Maria sebagai orang yang berpikiran tradisional, berpikiran tidak setuju adanya emansipasi. Nah, otomatis kemudian berbeda atau berseberangan karena sudah ada paham dari Tuti si adik. Artinya dalam cerita ini dua pemikiran yang disampaikan oleh STA dan STA berpihak kepada pemikiran yang lebih moderat, yaitu tentang keberpihakannya terhadap pemikiran emansipasi wanita. Jadi orang-orang berpendidikan yang berpikiran bahwa emansipasi wanita itu penting. Itulah menjadi warna yang melengkapi pemikiran-pemikiran modern di zaman Pujangga Baru.
Berarti dua novel ini saja sudah menandai bahwa wanita itu terjadi perubahan status. Perubahan status dalam gender. Yang pertama sekali, belenggu tadi, Armin Pane mengatakan bahwa wanita tidak lagi sebagai objek, tapi dia sudah sebagai subjek. Dua wanita, Suhartini dan Turkayah, sebagai bentuk gambaran pemikiran bahwa wanita sebagai tokoh, sebagai subjek. Dan yang kedua, Tuti, yang berpikiran emansipasi wanita dan didukung oleh Yusuf. Dan dua cerita ini jelas-jelas bila dilihat dari akar rumput masyarakat pada masa itu, angkatan 30-an, membuat perubahan wawasan orang terhadap wanita. Kemudian orang tidak lagi tabu membicarakan sesuatu yang baru, sesuatu yang terjadi dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Kalau selama ini ada nilai-nilai tradisi yang memagari perilaku masyarakat, meskipun barangkali lebih dari itu, dari yang dikatakan belenggu itu pernah terjadi di zaman kerajaan misalnya. Karena kita tahu bahwa raja-raja kita punya selir. Dan pemimpin-pemimpin kita, negara kita juga punya beberapa orang istri. Tetapi ketika Balai Pustaka ditutup rapat-rapat, tema-tema itu dianggap sebagai bentuk pembicaraan tentang itu, sama dianggap membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan moral, berkaitan dengan kehidupan yang bisa merusak tatanan kehidupan. Tetapi pada masa Penjaga Baru hal itu dinafikan. Tidak ada batasannya di Penjaga Baru. Semuanya diceritakan. Karena sekali lagi saya katakan, settingnya atau objek ceritanya itu sudah berubah dari lokal yang dikatakan regional ke nasional. Meskipun kita tahu pada saat itu kita belum merdeka, tetapi kehidupan multikultur di kota Jakarta membuat budaya baru. Dan ini yang terjadi. Kalau di daerah itu monokultur. Kalau kita bicara Minang, ya di Minang itu ya masyarakat Minang, suku Minang. Wajar, tradisi mengikatnya. Tapi kalau sudah bicara metropolis, walaupun misalnya Jakarta itu ada Betawi, Bandung itu ada Sunda, misalnya Surabaya itu ada Jawa Timur, tapi itu daerah kota-kota besar, bahkan Medan misalnya itu ada Batak, tapi kehidupan sudah kehidupan baju dan semua masuk, dan kota itu sudah jadi kota terbuka. Akhirnya juga peradaban-peradaban baru masuk, atau memang dengan orang lepas dari peradaban daerahnya, akhirnya dia masuk ke kota, maka terciptalah peradaban baru. Dan inilah persoalan yang terjadi pada zaman Penjaga Baru. Nah, demikianlah pembicaraan kita berkaitan dengan Angkatan Penjaga Baru. Angkatan Penjaga Baru itu juga dikatakan Angkatan 30-an. Karena dia lahir pada tahun 33 di Promil.
diproklamirkan oleh 3 serangkai Armin Pane, Sanusi Pane, dan SDA. Saudara-saudara sekalian, nah untuk lebih pahamnya Anda tentu tidak lain tidak bukan adalah dengan cara membaca karya-karya Angkatan Pujangga Baru. Karena kita tahu pada Angkatan Pujangga Baru itu sudah terjadi pergeseran persoalan yang diangkat. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan cara menelaah bacaan karya-karya sastra Angkatan Pujangga Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.